masalah berjudi. Seperti biasa saya akan jelaskan dulu tentang definisi judi. Tentu secara global, judi itu diberikan gambaran oleh para ulama segala sesuatu yang dijadikan sebagai permainan. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai permainan dengan mempertaruhkan harta ataupun jiwa. Ini definisi secara umum. Tentu ada macam-macam dan ragam judi ini. Di zaman jahiliyah, di Mekah dulu, masuk di dalam maisir, perjudian mereka adalah mereka membiarkan antara dua unta saling bertanding, dijadikan sebagai permainan antara unta A milik A dan milik B dipertandingkan. Pada saat unta yang A menang, maka unta si B menjadi milik si A. Ini contoh perjudian di zaman jahiliyah yang pertama. Dan ini hukumnya haram, tidak boleh. Karena dia menjadikan permainan tadi dengan mempertaruhkan harta yang dia miliki atau jiwa. Jadi kalau dalam Islam seseorang tanding balap mobil misalnya, balap motor, kemudian panitia menyiapkan hadiah sendiri, tidak merugikan salah satu dari dua pihak yang sedang bertanding, itu lain, bukan judi. Disiapkan piala kah, disiapkan ini kah, orang lumba Al-Quran, siapa yang menang dapat beasiswa begini, enggak ada masalah itu. Itu bukan judi. Tapi masuk judi di sini adalah kalau dipertaruhkan antara dua tadi seperti unta dengan unta, yang menang mengambil hak yang kalah. Ini enggak boleh. Ini jenis judi yang pertama. Jenis judi yang kedua adalah mempertandingkan antara dua budak. Ini zaman jahiliyah ya. Dua budak, si A punya budak manusia, si B punya budak, disuruh berantem, suruh gulat. Kemudian nanti kalau menang budaknya si A mengalahkan budak si B, maka secara otomatis ya, budak si B diambil alih. Hampir sama dengan pertama, cuman di sini bedanya yang awal hewan, yang ini manusia. Kenapa dibedakan oleh para ulama? Karena dasarnya budak bisa diperjualbelikan, ya kan gitu. Jadi di sini jelas manusia. Manusia kalau umum tidak boleh perjualbelikan. Tapi misalnya kalau ada manusia, itu lebih parah lagi kalau ada manusia dengan manusia. Misalnya dia bilang sekarang kita tanding nih, klub bola ini lawan klub bola ini. Kalau saya kalah istri saya kamu ambil, itu parah. Orang bebas dengan bebas, itu bukan cuma judi. Ya, itu sudah masuk dalam kategori banyak sekali dosa besar, kezaliman, perzinahan terbuka, dan beragam macam dosa masuk dalam, termasuk bagian daripada perjudian sendiri. Tapi di sini budak memang biasanya dibuat begitu, disuruh bergulat misalnya, atau disuruh ya melakukan sesuatu yang diinginkan, diperebutkan oleh dua tuan, kemudian yang kalah akan yang mengambil budak, yang kalah, yang menang akan mengambil budak orang yang kalah. Ini juga termasuk perjudian yang tidak dibolehkan. Jadi walaupun satu waktu orang Islam perang, jihad, kemudian dapat budak, tidak boleh dilakukan seperti ini. Tetap tidak boleh dibuat mereka bertanding, berantem, gitu kan? Kemudian hasilnya yang kalah diambil. Masuk dalam contoh yang kedua ini, tidak bolehnya orang nonton perkelahian lalu bertaruh. Seperti misalnya tinju antara A dengan B. Saya pegang si A, Pak Yoyo si B. Pak Yoyo, kalau petinju saya menang, Pak Yoyo bayar saya sekian. Masuk dalam kategori judi, sama tadi. Cuma bedanya kalau awal langsung diambil alih, gitu kan. Walaupun sekarang ada perusahaan begitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang mensponsori petinju,
Jadi sama dengan subhanallah kasus jahiliyah tadi. Misal saya punya perusahaan mensponsori 10 orang petinju. Si B punya perusahaan juga mensponsori petinju lain. Lalu bertemulah di kelas tertentu mereka bertinju. Kemudian sudah sepakat antara dua perusahaan nih. Kalau nanti petinju saya menang, petinju kamu ini saya ambil alih loh, pindah ke perusahaan saya. Gitu kan? Sama ini. Jadi akhirnya dikorbankan perusahaan tadi. Pertama, yang harus difahamin di sini, mempertaruhkan antara dua orang untuk mengambil hasil hukum kezaliman, nggak boleh. Nabi SAW melarang membuat dua orang berkelahi, ya kemudian mengambil hasil darinya. Pertama berkelahinya haram, mengambil hasil lagi juga haram. Beda kalau olahraga dan mengadu ketangkasan, itu boleh. Lain, untuk jihad misalnya. Karena Nabi SAW seringkali memotivasi sahabat untuk bergulat. Bahkan beliau sendiri pernah bergulat dengan sahabat, tapi tidak ada indikasi uang, untung rugi itu tidak ada. Memang ketangkasan saja. Kita lagi latihan bela diri, kemudian pelatihnya bilang, ayo sekarang kita mau latih nih, terakhir, coba duel. Ya melihat ketangkasan, nggak ada masalah. Para sahabat melakukan itu. Nabi SAW melakukannya.